Sile di Minangkabau Kosea. Ya. Minangkabau saya cerita. Ya. Sile Pangian Lintau. Sile Kumango. Sile Paua, sile Sunua, sile dan yang tua dan yang lain-lain itu berbeda. Karena tantangan lingkungannya berbeda pada saatnya lahir. Karena sile bukan turunan dari perguruan. Bukan turunan. Misalnya perguruan silat anu, lalu gue cabang. Ay, sile nggak ada. Nggak ada cabang tuh. Ini tumbuh original di dari kampung masyarakatnya itu. Di kampung itu. Makanya umumnya sile nalamu itu bagian namu sesuai kampung itu, karena itu produk kampung. Iya. Tapi mak kecen awak berbeda juga, tapi banyak juga semua ada orang. Contohnya mak, aduh silek mak. Ya, iya. Orang punya silek, orang punya silek ya. Beda ada mak. Jadi pada dasarnya setiap manusia dan sekelompok masyarakat itu yang membangun kebudayaannya pasti ada perbedaan. Karena apa perbedaan? Pertama karena lingkungan. Ya. Lingkungan itu membuat orang berbeda. Orang yang biasa gadang di pasir, gadang di bukit atau di dare, itu pasti berbeda. Curang kadang di pasir. Pasti. Yo. Bukan karenanya ingin berbeda, tapi memang lingkungan itu membuatnya berbeda. Alamnya itu berbeda. Nah, perbedaan itu adalah identitas jati diri yang disepakati sekelompok masyarakat itu. Ya. Nah, jati diri itulah yang membedakan awak dengan yang lain. Lalu dari itu persoalan awak ndak mau sama dan karena memang ya berbeda. Ya. Contoh tadi bicara sile. Sile kok citu lu. Kan banyak contoh sana. Iya. Contoh sile. Sile di Minangkabau Kosea. Ya. Minangkabau saya cerita. Sile Pangian Lintau. Sile Kumango. Sile Paua, sile Sunua, sile dan yang tua dan yang lain-lain itu berbeda. Karena tantangan lingkungannya berbeda pada saatnya lahir. Karena sile bukan turunan dari perguruan. Bukan turunan. Misalnya perguruan silat anu, lalu gue cabang. Ay, sile nggak ada. Nggak ada cabang tuh. Ini tumbuh original di dari kampung masyarakatnya itu. Di kampung itu. Makanya umumnya sile nalamu itu bagian namu sesuai kampung itu, karena itu produk kampung. Iya. Bukan produk individu. Itu yang beda. Ya. Itu di Minangkabau sendiri berbeda-beda. Tidak ada persoalan perbedaan itu. Karena itulah kekayaan. Karena berbeda itu kaya. Tapi dalam satu platform, seluruh sile itu pastilah kalau masalah untuk bela diri, ini untuk membela diri, bukan untuk menyerang orang lain. Itu konsepnya. Ya. Konsep produk kebudayaan itu selalu baik. Oh gitu. Ya, produk kebudayaan itu untuk kebaikan anak cucu dan keturunan yang diwariskan. Kalau terjadi hal yang tidak baik dari suatu produk kebudayaan, pasti bersama-sama mereka memeloan. Karena di lingkungan kampung tentunya ya. Ini ndak individu doh mah. Iya. Kau orang dai nang aku kalah wa orang rancak sian itu mah bersama lo meloannya. Di ndak randa itu ciptaan. Ndak individu. Ndak individu itu. Jadi segala produk yang komunal ya. Itu selalu dirawat oleh komunal itu. Jadi itu yang mungkin menyebabkan mak sile itu ndak ada cabang tadi itu mak. Karena ketika misalnya di kampung mak, sile aku mak sile Kuango misalnya. Di Darek, mak bawa ke kampung wak di tepi pantai, di pantai Purih lah. Habit tuh. Lingkungannya, kebiasaan masyarakatnya, tidak semua orang pantai itu nih, tidak semua aja di Darek itu dah. Tidak ada lagi kan di kesalahan tuh dah. Kan nama makai orang tuh. Iya. Lalu
awak dah punya hak lo menyalahkan orang tu. Jadi awak jago punya awak ragoi punya orang. Sehinggonya no, ndak ada nan tuan silek itu nan namuah diadu jus aliran yang berbeda, walaupun hanya untuk permainan. Tabu begini tuh. Itu Beko kok kalah orang. Ya. Malu orang. Malunya malu sekampung. Malu sekampung. Mangko itu nanti jago di orang Minang tuh. Kok awak menang, orang jangan merasa kalah. Kok awak mendapat? Boleh awak mendapat, tapi orang jangan sampai kehilangan. Toleransi apa yang dia itu soalnya. Kok boleh menang? Tapi jangan orang kalah merasa kalah. Beko lah kalah, merasa kalah. Merasa kalah tak boleh. Itu bisa dicari di silek. Silek sunua, silek ulu ambek dan silek di pun yang tradisi kok. Ya. Selalu tidak persoalan kalah menang. Ya. Persoalan silaturahim. Persoalan saling maragoi. Itu. Walaupunnya di calian kurang banyak. Tambah di galanggang di calian semakin dijago jangan sampai orang malu ya. Oh. Itu konsep gitu. Jadi curi lah orang tua-tua untuk memencak di galanggang segala macam. Ya. Nggak namuahnya mana itu. Sedang latihannya sih mandok-andok, enak? Iya mati mandok itu kan dulu. Supaya dia nampak mana ada orang. Dulu itu menjadi pertama malu wak, ya. Oh. Karena rasa-rasa kemampanggaan diri awak. Itu konsepnya, Pak. Iyalah, malu awak. Sebab awak punya kelebihan, orang punya kelebihan pula. Tidak boleh apa nggak panggang kelebihan orang. Sebab orang punya kelebihan pula. Kalau madu kelebihan, itu baru diruncing jadinya. Konflik yang terjadi. Iya. Itu yang diajar, makanya Pak Kota Sulu ya memang di sasaran kalau dulu menurut pemahaman mak ya. Di sasaran itu biasanya guru-guru sileknya mamaknya seorang. Keluarganya ini emaknya seorang. Yeah. Di situ tuh nyukunan di kumpulannya pasti anak kemanakan. Yeah. Sekurang-kurangnya orang sekampung aja. Disitulah mamaku majai kemenakannya tentang kehidupan, membimbingnya. Dengan apa? Dengan nyoja silek. Iko melalui silek itu dikeceknya, anak boleh bentuk iko. Kalau sedang main bakawan jodoh itu baru sana tuh. Wah, anak sasihan yang sama jodoh di sekokong. Walaupun ini ndak ada hubungan tali darah. Tapi kalau lah satu anak sasihan, nyola baru sana. Oh. Sakit dia dun sana. Iya. Kalau yang bermain berpasangan, jangan bau sawang menyakiti dun sana. Itu ajaran. Bukan diadu fisik keterampilan. Di sini itu diajar. Cara badun sana. Sehinggonya alun matarang ada yang boleh dong. Anak sasihan itu nambah cakak. Sesamunya. Itu pendidikan silek. Padahal kalau dia tom sama-sama santia anak. Sama santia. Bilosnya bersobok. Ambo bersobok kawan samo kami bertiga. Anak di sasaran itu tuh sampai kini bersobok sana. Walaupun jarang bersobok. Rasuku aduh. Boleh kabacaka ndak ada tuh. Pak mulai saya mencoba niko ketaluang pusek penjago dia jo jompu kaki misalnya itu sudah itu dibawa di guru. Tak boleh bentuk itu ke sana. Nyampang ko walaupun ang merasa kue itu di sana. Jadi hubungannya tuh hubungan jo dihubungkan. Batin. Itulah fungsi guru yang sekaligus mama membimbing anak kemanakan untuk bisa dalam kehidupan, bermanfaat dalam kehidupan itu. Iya. Tidak akan terjadi tawuran antar sasaran. Kenapa? Nansa guru-gurunya kok saling berhubungan dulu. Nah kalau anak-anak sekolah itu tuh dibuat suasana seperti di sasaran dengan melibatkan tua-tua silek di lingkungannya, pasti tidak akan ada menurut kamu tawuran-tawuran. Ketika mulai nimbonya deh guru. Iya.
kini tawuran antar sekolah. Makanya pola pendidikan itu Barat itu memperkaya, membuatnya terstruktur, betul. Tapi nilai-nilai pendidikan itu lado di kebudayaan sendiri. Kenapa dia tidak dimanfaatkan? Berarti balik tadi, lihat. Balik kaji tadi. Wak pakai baju wak surang. Lihat. Harusnya. Pakai baju seorang kok ke dia nah disesuaikan. Iya, iya. Boleh tapi baju wak seorang. Ikut seakan-akan ndak paguno baju wak seorang. Pakai baju bapak salang. Iya, iya, iya. Jadi termasuk dalam jadi pendidikan yang di sasaran itu yang dipimpin dek guru yang kebetulan mamanya orang keluarga itu lah membimbing kemanakan. Disitulah nenek mama menurut ambo. Ya. Pentas nenek mama, ruang nenek mama majai kemanakan itu adalah di sasaran melalui sile. Jadi materi awal dalam pendidikan akademi Minangkabau menurut ambo adalah sasaran dengan materi sile. Itu agamanya Pak? Ini dalam lah. Ketika agama kemasuk ya. Sebab setelah Islam kemasuk, silek kan sebelum Islam. Silek sebelum Islam. Ya. Tapi nilai-nilai Islam lado sebelum Islam. Di silek kok? Oh iyalah. Oh. Jadi Islam pengenal orang kan memang hanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Setuju Pak? Ya. Tapi Nur Muhammad. Nilai-nilai yang dibawa Muhammad itu lado sejak Nabi Adam. Ya, ya, ya. Jadi walaupun agama orang di Minangkabau alun Islam, tapi nilai-nilai budayanya Allah merujuk ke situ. Sehingga ketika Islam masuk sebagai agama, konstruksi dalam agama itu tinggal menyambungnya. Ya, jadi walaupun sahabat Hindu Buddha, tapi nama nyambung di Minangkabau Islam. Capek maksudnya. Jadi bukan berarti Islam itu setelah Minangkabau setelah Islam. Kita masuk silek. Karena ada orang menganggap pendapat silek silaturahim. Oh. Ya. Dari segi makna ambo setuju. Bisa. Tapi dari segi kata itu kata Arab. Silaturahim. Kata Arab. Kata Arab. Itu silat, bukan silek. Ya, ya, ya. Silaturahmi. Kata silek itu produk budaya Minangkabau. Jangan diganti. Alasan mak kiri ada. Karena itu dalil, ada dalil. Produk dari masyarakat Managian Namo silek. Itu pasti ada alasan-alasan mereka. Ya. Sehingga kata silek itu tidak ditemukan di budaya yang lain. Boleh cari. Oke. Mungkin itu. Coba mak contoh cik. Yang bagian dari kebudayaan awak. Yang ada katonya di kato lain. Yang tidak ada atau kato? Yang ada. Kalau silek kato mak tadi tidak ada dah. Tidak ada kato silek. Tapi di menurut embong itu di Indonesia kan jadi silat. Jadi silat. Nah maksudnya, iya nak. Tapi kalau yang mendekati mak, misalnya ada kato di Minang, yang memungkinkan ada kato lain tempat lain. Diadopsi deh bahasa yang lain. Seperti juga orang Minang mengadopsi bahasa yang lain juga. Oh gitu. Tapi kok tidak teradopsi dah? Tidak. Kato silek, randang, itu produk budaya Minangkabau. Kalau tambo? Tambo, ada kato lainnya di daerah lain. Ada tarombo, ada tambai, ada kato asalnya itu. Iya. Berarti kan mendekati tuh? Mendekati. Berarti kan adopsi itu? Iya, tidak adopsi itu. Ya, apakah awak yang mau adopsi? Tidak ada masalah, itu namanya interaksi sosial. Itu pasti interaksi budaya itu sebuah kenyataan dan harus dijalani. Kalau tidak jadi orang terpencil. Tapi dua nanti itu Galembong. Galembong itu produk orang Minang. Memang di India itu ada nan papisak lapang. Tapi tidak pakai tepak itik lah. Tepak itik itu nama Wah, tepak itik. Oh, itu ya. Di Arab juga ada yang bentuk itu, tapi orang Minang memodifikasi mungkin. Lebih dekat yang ke Arab daripada yang ke India. Bentuk iyo, tetapi anehnya beda. Aduh, segi kuah, aku tepak itik nama kok. Bisa ya. Aku bakok diciptakan supaya mudah mengari.
Baik melangkah basile maupun ke sawah atau segala macam. Di kateng kaki iku ndak menghalang dah untuk. Sarawa multifungsi. Ya, ada galembong, galambu namanya, ada endong namanya. Tapi pada prinsipnya sadonya itu ada gunting ampe, pada prinsipnya sadonya itu ada tapak itik. Iku ndak ada di dunia yang setahu gua. Iku harusnya dijago dan bisa dikembangkan jadi fashionable. Iya. Bahkan tidak dikembangkan para desainer iko, galembong iko menjadi desain basisnya Minangkabau dan dipakai di pemerintah kok. Kan pada hari-hari tertentu orang-orang kok memakai baju nasional. Bahkan tidak disalean di situ tuh memakai galembong yang dimodifikasi. Kan itu milik awak. Kalau guntiang Cino, namun si guntiang Cino. Batik jauh, namun si batik jauh. Nggak punya awak. Terompa Jepang. Jauh-jauh, Mak. Iya, tapi galembong punya awak. Randang, jangan tukar jadi rendang. Nah, itu nah. Iya, ndak. Awak banyak orang awak kok ketulan, Mak. Bukan ketulan, dia ndak tahu. Ndak ada awak ketulan. De orang pakai bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia sado? Itu karena ada kebanggaan jadi orang Minang itu. Kok di kampung sebelah kah? Parak Kerambi ya, jadi parak Kerambil. Kerambil kok porti kok? Tidak tahu ada. Kampung awak? Kalau parak Karaka tuh parak Kerengkah. Parak Lawe, parak Lawas. Padahal Lawas ngerti beda gitu. Iya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.